pun kula terangaken gitu. Terus jengben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge nu Syikayatul Quran. Di jengben Quran sing kita waca jengben wadul teng pangeran, syikayah wadul. Wadul yang pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan. Maksudnya boten dipedulikan. Lah jengben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jengben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir Sawi ngaten nggih. Terus jenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai wahyu, sebagai kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nah kepengen paham, ya bego iman. Ini ruwet nih, ini kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kula waca gitu. Terus niki benjinan gak dadi farid. Kula waca Arabe mengki kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dibaro wong kafir. Manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu tan qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu 'alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allama al-Qur'ana wa 'alika mushafahu lam yata'ahadhu walam yang fihi jaa yaumil qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa baina. Terus nyata nih dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam Allah, tidak menganggap itu sebagai kalam Allah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Ya taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngeluh misal. Ya akeh wong Islam ku mayoritas nggih ngoten iki. Kelakuane. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin ku nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yaqadu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi agak delok ora sukses. Nah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak ki nyepuro, misalnya didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten macam-macam. Di sepuro. Pamane sing wis tetere melarat kaya rogen sepuro wis. Semalarat iku kafaro iki, melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aqlihimus suhud. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa, Gubernur doli gampang wali kota kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Gubernur.
Atau wali kota nih, gawe SK, gawe pamong praja, iso bubar. Macam-macam. Rian di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar Sutioso, teng Indoli sing iso bubar wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, boten iki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Boten rasa tersinggung. Ah itu wis ngoten niku wis begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubarodo iki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak Bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar, karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar, hampir semua pondok misalnya. Kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Mas Rum, dia pondok ura satu tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadem mulon, sekali umumnya pondok, kalau usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, nak tepak ya wis. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini alim, atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kue rasa bayang ideal, percontohan ideal, mau hafidh yang nanti lahnya, tak dilomba menang, laris itu sudah usah begitu, tidak usah berlebihan begitu. Ini penting kolaborasi. Jadi maling juga sama. Polisi nangkap maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, pergodidiane ulama. Polisi tak nangkap sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubaran ning doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing ngaku karisma sampai sing meden-meden di soben diris alat kelaminnya macam-macam. Itu modelnya rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok soben dicuples iku rek. Mungkin bagiane rugen aku ora mentolong. Terus macam-macam lah mulai ngekek penjelasan.